Perkenalkan, saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi point of sale yang telah saya kerjakan. Baik, sebelumnya di sini ada halaman login, dan kebetulan saya punya 8 user, dan itu sangat banyak. Ada super admin, admin, kasir, kitchen, stocker, owner, manager, dan customer. Nah, ini role-nya sangat banyak, maka dari itu saya hanya akan login ke satu role yang bisa akses semua menu, yaitu super admin. Nah, di sini saya login sebagai super admin. Ketika berhasil login, nah, user akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini, nah, si user bisa lihat income-nya, total income-nya, total ordernya, dan total order pada hari itu. Dan di sini ada grafik keuangannya. Nah, ini itu grafik keuntungannya. Selanjutnya ada menu payment. Nah, menu payment ini itu untuk kasir melakukan pembayaran. Jadi, di sini kasir bisa input menu dan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada dua metode pembayaran, ada cash dan kris. Misalnya di sini, saya bikin balik cheesecake dan pembayarannya pakai cash. Kita input ini, amount-nya itu adalah jumlah yang dibayar oleh si pembeli. Misalnya, si pembeli mengeluarkan uang 50.000 untuk membayarnya. Maka dia akan menampilkan kembaliannya sebesar 7.800. Kita klik button Pay Now dan klik Receipt. Nah, ini adalah stroke-nya. Di sini ada teks dan ada promo. Soalnya kebetulan sebelumnya saya ada bikin promo. Nah, makanya dia ada mendapatkan potongan sebesar 15.000. Oke. Selanjutnya ada di sini juga ada fitur scan. Fitur scan untuk produk-produk. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan scan menggunakan HP. Nah, di sini bisa kita klik button HP-nya dan kita scan using other device. Nah, di sini user bisa scan barcode ini. Nah, kita scan dulu. Nah, oke. Setelah berhasil scan, di sini saya ada tampilan seperti ini di HP. Nah, di sini tampilannya nama device saya adalah mobile scanner. Di sini saya ganti jadi mobile aja. Oke. Nah, ini dia ke-update. Nah, kemudian kita klik device yang ingin kita hubungkan. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini dia ada perintah allow kamera. Kita klik. Oke. Nah, udah berhasil. Di sini saya coba scan produk tisu ini. Kebetulan ada barcode-nya. Nah, ini udah saya daftar di websitenya, di datanya. Nah, di sini saya scan. Nah, ini produknya masuk, berhasil. Coba kita scan lagi. Oke, nah ini artinya berhasil. Selanjutnya ada menu order. Nah, di sini untuk pesanan yang telah melakukan pembayaran, nah di sini user bisa lihat riwayat pesanannya. Ini untuk kasir. Nah, bisa print ulang struknya dan bisa cancel order. Nah, di sini ini dikarenakan kameranya sedang saya pakai untuk merekam video, makanya di sini kameranya hitam. Nah, di sini untuk cancel order, kasir memerlukan verifikasi kamera, verifikasi wajah oleh super admin, admin, dan manajer untuk cancel order.
Selanjutnya ada menu kitchen atau dapur. Nah, di sini untuk sama seperti sebelum yang order, untuk pesanan yang sudah dibayar. Nah, di sini ini untuk kitchen, dia bisa update status pesanannya menjadi ready. Nah, di sini selanjutnya ada menu data. Nah, ini adalah kumpulan menu-menu yang tercatat di sistem. Nah, di sini kita bisa menentukan menu ini bisa diakses available di cabang mana aja. Nah, misalnya menu ini hanya tersedia di cabang Joy Cafe. Nah, artinya di cabang Joy Bags tidak bakal ada menu ini. Selanjutnya ada halaman paket. Nah, di sini admin atau super admin bisa membuat paket. Nah, paket seperti misalnya night snack di sini. Kemudian ada menu apa aja dalam paket ini dan berlaku di cabang mana aja, harganya dan statusnya. Nah, ini status available-nya ada 3 di sini. Misalnya available itu artinya paketnya itu selalu aktif, unavailable itu artinya paketnya tidak aktif, dan shorting period itu artinya paketnya hanya ada dalam waktu tertentu. Nah, itu artinya bisa kita setting misalnya dari tanggal 21 Juni hingga 30 Juni. Kemudian atau mau disetting setiap hari Jumat itu juga bisa, ataupun setiap jam 9 hingga jam 12. Nah, itu bisa. Selanjutnya di promotion. Nah, di sini super admin atau admin bisa membuat paket promosi. Nah, di sini ada 3 macam promosi. Ada diskon persentase, diskon jumlah, dan ini. Ini adalah promo seperti beli 1 gratis 1. Nah, misalnya beli 2 edamame dapat 1 edamame. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada menu finance khusus untuk manager dan owner. Nah, di sini operasional, ada pengeluaran operasional seperti listrik, air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ini menu report. Nah, ini adalah menu laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 macam. Ada laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, ini adalah total keuntungan. Nah, ini adalah total pengeluaran. Nah, jadi ini adalah net profit ya. Dan di sini bisa Windows print biasa, ada export PDF, dan export Excel untuk laporannya. Ini saya coba print Windows. Nah, ini adalah contoh laporannya. Oke. Selanjutnya ada ini salary. Ini adalah di mana ditentukan gajinya. Nah, misalnya admin kita beri gaji kayak 2 juta, 3 juta. Nah, di sini nanti dia bakal masuk ke dalam finance ini yang laporan keuangan tadinya. Nah, kemudian selanjutnya ada inventory. Nah, ini itu halaman yang hanya dapat diakses oleh stocker. Nah, di sini ada ingredient stock, artinya stok bahan makanan. Kemudian ada inventory damage. Nah, misalnya ini inventory tidak hanya untuk bahan, ada untuk barang, produk, merchandise, dan lain-lain. Misalnya kalau ada barang yang rusak seperti meja, nah nanti stocker perlu upload buktinya kalau barang tersebut rusak agar barangnya bisa dibuang. Selanjutnya ada inventory item untuk mencatat barang-barang yang ada di web sistemnya, seperti bahan ada, produk ada, dan barang lainnya.
Kemudian di sini ada stock in untuk input stok barang-barang tersebut, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Dan stock out itu untuk pengeluarannya. Misalnya bahannya berkurang atau yang lain berkurang. Nah, nanti dia dicatat di sini. Selanjutnya ada master data yang add-ons. Nah, ini tuh seperti menu tambahan. Nah, pada umumnya customer jika pesan menu makanan pasti ada opsi kayak ekstra nasi, ekstra pedas, dan lainnya. Nah, di sini dia ada biaya tambahan juga untuk extra rice, yaitu 5.000. Kemudian ada branches. Nah, di sini adalah manajemen cabangnya. Nah, jadi nanti super admin atau admin bisa menambah cabang di sini. Selanjutnya ada halaman menu kategori. Nah, di sini kita bisa bikin menu kategori baru untuk menu makanannya. Kemudian selanjutnya ada table. Nah, ini sebelumnya ini kan adalah website POS. Nah, di mana customer ketika datang ke rumah makan tersebut tinggal scan barcode dan pesan lewat HP. Jadi, ini adalah barcode-nya. Nah, jadi user bisa scan kemudian pesan. Selanjutnya ada halaman user. Nah, di sini super admin dan admin bisa menambahkan user baru, reset password, dan lain-lain. Dan ini ada menu sistem activity log, di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh user bakal tercatat di sini. Nah, di sini yang tercatat ada IP address, lokasi koordinat, tanggal, dan siapa yang melakukan aksi itu dan aksinya apa. Kemudian ada detail. Selanjutnya ada backup database. Nah, ini adalah halaman untuk developer ketika dia mau maintenance websitenya dan takut akan datanya hilang, bisa di backup dulu database-nya. Kemudian ada permission. Nah, ini adalah halaman yang hanya dapat diakses oleh super admin karena super admin yang mengatur role-nya. Nah, bisa ditentukan kalau misalnya role admin ini dia bisa akses menu apa aja. Nah, di sini diakses dengan checkbox ini. Dan ada menu recycle bin. Nah, seperti yang diketahui, ini sistem recycle bin-nya sama seperti di laptop ya. Ketika sebuah file dihapus, dia akan masuk ke recycle bin dan dapat dipulihkan atau dihapus permanen. Kemudian yang paling terakhir ada sistem setting. Nah, di sini kita bisa setting identitas websitenya tanpa harus hire programmer lagi buat ganti. Misalnya di sini saya ubah nama websitenya menjadi Joy. Kita save, tada, ini namanya terperbarui. Oke. Selanjutnya di sini adalah halaman ganti profil, ganti password, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya saya simulasikan cara dari sudut pandang si customer dan cara editnya. Ini di sini saya buka tab baru. Nah, ketika user berhasil scan QR code yang ada di meja, nanti akan dialihkan ke halaman ini. You are at this table. Kita enter menu. Nah, di sini ada promo banner. Nah, ini adalah promo-promo yang sedang berlaku. Kemudian ada ini paket-paketnya. Nah, misalnya di sini saya pesan strawberry cheesecake. Nah, di sini dia sudah ada potongan harganya untuk promo. Itu promo Yuhu. Kita cek di sini. Nah, promo Yuhu diskon 15.000. Ini mau belanja 50.000. Nah, ini harga aslinya 52.000, setelah diskon jadi 37.000. Kemudian ini ada keranjangnya, kita proses check out. Nah, dan di sini ada fitur voice to text. Misalnya di sini saya bilang,
I would like extra ice please. Nah, ini dia masuk. Selanjutnya kita bisa menentukan metode pembayarannya. Di sini saya pilih pay at cashier. Kita pay. Nah, di sini ada durasi pembayarannya yaitu 5 menit. Nah, jadi jika customer tidak bayar dalam jangka waktu 5 menit, maka pesanannya akan otomatis batal. Kita cek di payment. Oke. Kita filter. Nah, di sini adalah pesanan yang tadi saya lakukan. Nah, di sini kita input dia bayar cash sebesar 100.000 dan kita pay dan ini. Oke. Nah, jadi sekian dari penjelasan hasil aplikasi POS milik saya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi buatan saya yaitu website POS. Nah, di sini ada abang saya yang akan saya presentasikan aplikasi saya kepadanya. Nah, jadi aplikasi saya ini saya jelaskan sedikit dulu. POS yaitu ini sistemnya untuk kafe, di mana biasanya kan kafe itu dia ramai nih. Nah, pasti customer-nya itu harus antri panjang banget. Nah, itu pasti customer-nya keburu capek karena harus tunggu antrian yang sangat panjang. Oleh karena itu, saya menciptakan sistem POS ini supaya customer ketika datang ke kafe tersebut tidak harus antri untuk pesan, melainkan dia tinggal duduk di meja dan scan QR yang ada di meja, kemudian tinggal pesan dan bayar. Kemudian pesanannya akan diantar oleh waiter. Oke? Nah, jadi pertama di sini saya ada di menu ini. Nah, di sini boleh coba di scan dulu untuk simulasi realnya. Nah, di sini oke. Udah di scan? Udah. Nah, di awal tampilan ada menu-menunya. Nah, boleh coba dipesan ya. Nah, boleh pesan dan boleh menambahkan catatan menu. Misalnya ada pelanggan yang ingin makanannya kurang asin atau bagaimana, nah itu boleh. Kemudian dia ada additional note untuk semuanya, seperti misalnya dia mau pesanannya itu diantar ketika semua makanan sudah siap dimasak. Jadi sekaligus ya. Nah, kemudian ada menu untuk, nah ini dia pesan by kasir. Nah, kita bisa ke payment. Nah, ini kita filter range. Oh, belum dipesan, coba dipesan lagi. Ini metode pembayarannya, pay at cashier. Oke. Udah, nah ini dia langsung masuk ya pesanannya, bisa dilihat. Oke, betul nominalnya. Nah, setelah itu kita input jumlah yang dibayarkan oleh customer. Misalnya 100.000 dan dia ada kembaliannya 32.500. Kemudian kita klik pay. Nah, ini pesanannya berhasil. Nah, ini itu dari sudut pandang si kasir. Jadi transaksinya menjadi lebih gampang dan lebih cepat. Karena customer tidak harus antri di depan kasir dan pikir dulu, mau makan menu apa ya? Nah, tidak usah seperti itu, karena customer tinggal duduk di meja dan bisa scroll menunya. Nah, selain menawarkan fitur point of sale ini, saya juga ada menawarkan fitur inventory. Nah, jadi pegawainya itu dapat lebih mudah untuk mencatat stoknya, stok barang keluar dan barang masuk. Nanti dia ada seperti jumlah perabot yang ada di kafe seperti berapa meja, berapa kursi, dan lain-lain. Nah, pencatatan ini dibuat supaya nanti untuk laporannya akan lebih mudah dan pegawainya tidak usah hitung satu persatu.
karena langsung diinput saja lewat aplikasi web ini. Jadi lebih mudah. Kemudian ada juga fitur laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya datanya itu langsung diambil dari total pesanannya. Jadi kita nggak perlu jadi kita nggak perlu untuk orang khusus keuangan atau akuntansi buat bikin laporan keuangannya manual. Jadi dia lebih simple dan hemat waktu. Dan pastinya ini sudah akurat ya. Nah, kemudian kita juga ada di sini fitur untuk paket. Biasanya di restoran atau kafe-kafe gitu dia ada paket. Misalnya beli nasi sama lauknya nanti harganya jadi 20.000. Dari awalnya 40.000 menjadi 20.000. Nah, di sini ada fitur paket. Selain paket ada juga fitur promosi. Misalnya nih ada fitur bisa dibikin fitur promosi beli 1 es krim dapat 1 nasi. Nah, itu semua bisa disetting lewat sini. Nah, ada juga fitur yang lumayan bagus, itu aplikasi POS ini tidak hanya untuk satu tempat, tapi dia bisa multi cabang. Jadi maupun cabangnya di Australia, di Surabaya, beda negara, itu tetap bisa. Datanya tetap satu, tapi dibagi berdasarkan cabang. Jadi dia tetap sinkron datanya. Oke, selanjutnya ada fitur yang jarang ditemukan di website-website lain, contohnya seperti fitur activity log atau catatan aktivitas. Nah, di mana ketika user dia melakukan pembayaran, nanti dia akan tercatat semua di activity log ini. Jadi, ketika ada user login, logout, itu dia semuanya tercatat. Ini gunanya untuk memantau aktivitas semua user jika ada yang mencurigakan atau apa. Nah, itu. Kemudian ada fitur recycle bin. Nah, seperti yang diketahui, recycle bin seperti yang di laptop biasa ada recycle bin, betul? Betul. Nah, di situ fiturnya sama. Nah, ketika kita delete menu data, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, dan kemudian bisa kita restore. Nah, datanya akan balik lagi. Jadi dia smooth ya. Nah, oke. Umumnya, coba deh, Kakak bisa tebak gak? Ini range websitenya itu biasanya berapa nih? Kalau disuruh programmer lain buat. Kira-kira ini sekitar 13 juta. 13 juta. Betul sekali, range-nya mulai dari segitu. Tapi untuk Kokos, karena keluarga saya sendiri, saya bisa berikan diskon nih. Misalnya mau bikin aplikasi untuk kebutuhan tugas atau bisnis, misalnya di masa depan ada bisnis. Nah, ini saya kasih diskon, bisa saya kasih diskon. Nah, kemudian kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau mengenai lebih lanjut? Sudah cukup paham. Cukup? Cukup. Nah, jadi sekian dari video presentasi.